بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita, tepatnya di pertemuan yang ketiga ini. Kita masih membahas panduan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena inilah yang menjadi kebiasaan para ulama kita, apabila mereka memasuki bulan-bulan tertentu, maka mereka membahas ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalamnya. Agar ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bukan mengikuti kebanyakan orang, bukan mengikuti perasaan atau hal-hal lainnya, tetapi kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan betul-betul didasari dengan al-ilmu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan dan menjelaskan dalil-dalil tentang diwajibkannya berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan juga telah kita sebutkan orang-orang yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, dan juga orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka. Di antaranya adalah al-musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, orang yang sakit, yang dia tidak mampu untuk mengerjakan ibadah puasa, wanita yang mengalami haid atau nifas, dan juga wanita yang sedang hamil atau menyusui. Dan juga yang terakhir kita sebutkan, yaitu orang yang tidak memiliki akal, termasuk di dalamnya orang yang sudah pikun. Juga telah kita sebutkan orang-orang yang tidak wajib qada baginya, tapi dia wajib untuk membayar fidyah, memberikan makan kepada fakir miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan puasa. Apabila dia meninggalkan puasa 30 hari, maka dia memberikan makan kepada 30 orang fakir miskin. Fidyah ini ditujukan kepada orang yang sakit tetapi tidak kunjung sembuh, tidak diharapkan sembuh. Maka sebagai gantinya dia tidak wajib qada, tetapi wajib baginya untuk membayar fidyah. Dan juga wanita yang hamil dan menyusui, yang dia khawatir terhadap janinnya, atau juga dia tidak kuat untuk berpuasa, maka dia wajib untuk membayar fidyah dan tidak perlu qada. Yang ketiga, yaitu orang yang sudah tua, yang memiliki akal sehat namun tidak mampu untuk berpuasa, maka dia wajib untuk membayar fidyah.
Berikutnya jamaah sekalian, kita akan jelaskan pada kesempatan kali ini tentang ma walladhi yuftiru bihi as-shaim, hal-hal yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Ketahuilah jamaah sekalian, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka ada dua hal yang perlu kita capai. Ada dua hal yang perlu kita usahakan. Yang pertama, bagaimana agar puasa kita sah, dan yang kedua, bagaimana agar puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang ada orang yang melaksanakan ibadah puasa, sah puasanya. Dia telah menjalankan rukun-rukun, kewajiban-kewajibannya, bahkan sunnah-sunnahnya. Tetapi ternyata puasanya tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasanya diterima, maka tentunya dia akan mendapatkan balasan pahala yang sangat banyak. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, di antara balasan orang yang melaksanakan ibadah puasa, dosa-dosanya diampuni, bau mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi, dan juga dia akan dipersilahkan masuk ke dalam surga melalui pintu khusus yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ini bagi mereka yang puasanya itu diterima. Tapi ternyata Nabi SAW memperingatkan. Beliau mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Artinya puasanya itu sah, tapi tidak diterima. Dan Nabi mengatakan di sini dengan kalimat rubba shaimin, betapa banyak. Berarti orang yang puasanya tidak diterima itu tidak sedikit, tapi banyak. Kenapa bisa demikian? Mereka itulah yang berpuasa, tetapi maksiat jalan terus. Mereka itulah yang berpuasa, tetapi lisan, telinga, mata, dan anggota badan yang lain tidak dia jaga, tidak dia perhatikan. Artinya dia berpuasa, tetapi lisannya melakukan kemaksiatan. Ima dia berbohong, ya, menggibahi dan membicarakan keburukan orang lain. Dia berpuasa, tetapi telinganya dia gunakan untuk mendengar musik. Dia berpuasa, tapi matanya tidak menjaga dari melihat wanita-wanita yang mengumbar auratnya, melihat adegan-adegan yang tidak layak untuk dilihat. Maka orang yang seperti ini, puasanya itu sia-sia. Rasul kita Muhammad SAW, beliau menyebutkan di antara adab berpuasa, idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yashab wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Apabila hari puasamu itu, artinya apabila engkau sedang berpuasa, maka janganlah dia berbuat keji, janganlah dia melakukan hal-hal yang sia-sia, berteriak-teriak, dan jangan pula dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Apabila salah seorang ngajakin berantem atau ingin berkelahi, falyakul inni shaimun. Katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya. Makanya Rasul kita Muhammad Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan kita berpuasa adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa.
Ya. Makanya Allah nggak butuh dengan puasa seorang hamba yang tapi dia maksiat jalan terus. Puasa tapi tidak sholat. Puasa tapi suka manipulasi data. Puasa tapi dia suka membicarakan keburukan orang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bih, falaisa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan-perbuatan yang dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya itu. Artinya nanti pada hari kiamat puasanya itu akan dilemparkan kembali kepadanya. Ya, ini poin yang pertama. Yaitu bagaimana agar puasa kita itu bukan hanya sekedar sah, tapi kita berusaha agar puasa kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Baik dosa besar maupun dosa kecil, apalagi dosa-dosa yang itu bisa menggugurkan semua amal ibadah. Di antaranya berbuat syirik, riya, murtad, yang itu bisa menghapus semua amal ibadah. Atau juga dosa-dosa yang itu sifatnya bisa menghapus amal ibadah saat itu. Meninggalkan sholat asar, ya, dan juga yang lainnya. Berikutnya jamaah sekalian, poin yang kedua, berkaitan dengan hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa, yaitu walladzi yuftiru bihi shaim. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, perkara-perkara yang apabila dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, maka puasanya itu batal. Puasanya batal. Kalau dikatakan batal, berarti dia wajib untuk mengqadha di hari yang lain. Yang pertama dan yang kedua di antara pembatal puasa adalah al-aklu wasyurubu amdan. Makan dan minum dengan sengaja. Sawa'un kana qalilan aw katsira. Baik makanan yang dia makan itu sedikit atau banyak. Sedikit misalnya, ada sisa makanan yang nempel di giginya. Mungkin sisa daging, atau mungkin biji cabai, dia tahu, dia berasa. Kemudian dia telan. Maka ketika makanan tersebut masuk ke dalam perutnya, seketika itu juga puasanya batal. Au katsiran atau banyak, ini jelas. Makan 1 piring, 2 piring, sengaja. Padahal dia tahu kalau dia sedang berpuasa, makanya jelas membatalkan puasanya. Nafi'an au dhara, baik benda yang masuk ke dalam perutnya itu bermanfaat atau juga tidak bermanfaat. Bermanfaat seperti makanan, yang tidak bermanfaat ya seperti dia konsumsi obat-obat terlarang, atau juga dia merokok, maka ini puasanya batal. Dengan catatan amdan, sengaja. Kalau tidak sengaja, seperti dia lupa, atau dia tidak mengetahui hukumnya. Dia tidak tahu kalau puasa itu tidak boleh makan. Mungkin dia baru masuk Islam atau seperti apa, dia nggak tahu tentang bahwasanya makan itu membatalkan puasa. Maka apabila itu dilakukan karena lupa atau karena kejahilan dia, maka tidak mengapa. Fa in akala aw syariba nasiyan fala qada'a alaih wala kafarata wala isma alaih. Jadi apabila seorang sedang berpuasa, dia makan dan minum dalam keadaan lupa, baik yang dia makan itu banyak, misalnya di hari pertama dia puasa,
Karena biasanya jam 11, jam 12 pasti dia makan siang di warung Padang. Nah kebetulan warung itu buka. Di hari pertama seperti biasa dia ke warung dia makan. Ya, tumben-tumbenan hari itu memang sangat lapar karena dia sedang apa? Puasa. Dia pesan 2 piring gitu ya, tambah es teh hangat, habis. Kemudian baru diingatkan sama temannya, lah antum nggak puasa? Astagfirullahaladzim. Dia baru ingat, dia sudah makan 2 piring. Maka saat itu puasanya sah atau batal? Sah. Ya, puasanya tetap dianggap sah. Adakah konsekuensinya? Tidak ada konsekuensi sama sekali. Fala qada alaih, tidak ada kewajiban qada baginya. Wala kafarat alaih, dan tidak ada kafarat baginya, tidak ada denda. Wala isma alaih, dan juga tidak berdosa. Ya, justru itu merupakan rizki yang Allah berikan kepadanya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih? Beliau mengatakan, barang siapa yang lupa, ya, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang lupa sedangkan dia berpuasa lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan makan kepadanya dan juga yang memberikan minum kepadanya. Ya, dengan catatan dia apa? Lupa, bukan pura-pura lupa. Iya. Dan termasuk juga makan dan minum hal-hal yang semakna dengannya. Apa? Hal-hal yang sifatnya itu sebagai pengganti dari zat makan dan minum. Apa jemaah sekalian? Infus. Ya. Maka infus itu membatalkan puasa. Dia datang ke rumah sakit, kemudian dicek, ya dia harus dirawat dan harus diinfus, maka puasanya batal. Karena infus itu sebagai pengganti dari zat makan dan minum. Walaupun itu tidak berupa zat makanan. Nah, bagaimana kalau suntik? Ya, seperti sekarang ini, di mana pemerintah sedang menggalakkan suntik vaksin, ya, dan kemungkinan di bulan suci Ramadan tetap berlanjut vaksin. Nah, apakah vaksin itu atau suntik secara umum itu membatalkan puasa atau tidak? Ya, maka di sini ada 2 keadaan. Yang pertama, jika suntik itu sebagai pengganti dari zat makanan, dengan dia disuntik itu mengenyangkan, ya, maka ini sama seperti infus, membatalkan puasa. Nah, adapun kalau itu hanya sekedar sebagai obat seperti vaksin COVID-19, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya, baik disuntik di tangan atau di bagian mana saja, itu tidak membatalkan puasa. Artinya boleh ketika kita sedang berpuasa itu divaksin, enggak harus di malam hari. Iya, karena itu bukan sebagai pengganti dari zat makan dan minum. Iya. Demikian pula tes PCR, tes antigen, yang mana dimasukkan benda seperti katengbat ke tenggorokan dan ke lubang hidung, itu juga tidak membatalkan puasa. Ya, jadi ini poin yang pertama. Yang jelas membatalkan puasa adalah al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Kemudian yang ketiga, al-qayyu amdan. Di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja.
fa in ghalabahul qai fala qada alaihi wala kafarata. Dan jika muntah itu menguasai dia, artinya dia muntah tidak dengan sengaja, maka tidak ada kodok baginya dan juga tidak ada kafarat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man zara'ahul qai falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah dan dia tidak sengaja, maka tidak ada kodok baginya. Namun barang siapa yang menyengaja, dia berusaha untuk muntah dengan cara apa? Mungkin dia masukkan jarinya ke tenggorokannya, atau dia sengaja melihat sesuatu supaya dia muntah. Misalnya kalau dia biasa melihat bangkai muntah, dia sengaja cari bangkai agar bisa muntah. Atau dia perutnya dia tekan-tekan supaya muntah, maka berarti ini dalam kategori muntah dengan sengaja. Falyaqdi, maka dia wajib untuk mengqada. Wajib untuk mengqada puasanya. Nah, kemudian yang keempat dan yang kelima, al-haidu wan nifas. Wanita mengalami haid dan nifas di siang hari bulan suci Ramadan, walau fil lahzatil akhirati minan nahar, walaupun dia mengalami haid itu sebentar lagi maghrib, 10-15 menit lagi azan maghrib, ketika dia mempersiapkan makanan untuk berbuka, dia mengalami haid, maka saat itu puasa yang dialaminya batal. Wajib qada atau tidak? Wajib qada. Wajib qada. Kecuali kalau dia baru tahu setelah azan maghrib, dan itu pun dia ragu-ragu apakah darah haid itu keluar sebelum maghrib atau setelah maghrib, maka dia mengambil hal yang yakin, yaitu dia keluarnya setelah maghrib dan dia tidak perlu mengqada. Lijma'il ulama alaih, sebagaimana kesepakatan para ulama tentang masalah ini. Ini poin yang keempat dan yang kelima di antara hal yang membatalkan puasa, yaitu apa? Al-haid wan nifas. Nifas yaitu orang yang habis melahirkan, maka patokannya adalah darah. Apabila darah itu terhenti di hari yang ke-10, mungkin karena dia sesar, di hari yang ke-10 darahnya terhenti, maka saat itu dia wajib mandi dan wajib berpuasa. Jadi tidak harus menunggu sampai berapa hari? 40 hari. 40 hari ini adalah batas maksimal. Dan memang biasanya wanita itu mengalami nifas 40 hari. Artinya apabila darah itu terhenti sebelum 40 hari, terhenti di hari yang ke-20 hari misalnya, atau terhenti di hari yang ke-10, maka dia wajib mandi dan melaksanakan ibadah puasa di hari berikutnya. 6. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6 di antara perkara yang membatalkan puasa adalah al-jima'. Melakukan hubungan intim suami istri. Al-jima'. Dan tentunya pembatal puasa yang satu ini dikategorikan sebagai pembatal puasa yang berat. Tidak seperti pembatal-pembatal puasa sebelumnya. Kalau pembatal-pembatal puasa sebelumnya itu cukup dengan mengqada. Sengaja makan dan minum, sengaja muntah, maka tidak ada kafarat, tapi diwajib untuk apa? Qada, mengganti di hari yang lain. Berbeda dengan jima yang dilakukan di siang hari bulan suci Ramadan.
maka dia mendapatkan kafarat mughalladzah. Dia mendapatkan sanksi, ya, kafarat yang sangat besar. Bahkan ada 4 hukuman bagi dia. Yang pertama, status puasa yang dilakukan saat itu batal. Jadi puasanya otomatis batal. Yang kedua, dia melakukan dosa yang besar. Ya, melakukan dosa besar. Kemudian yang ketiga, dia wajib untuk mengkodoknya. Wajib mengkodok puasa yang batal itu. Dan yang keempat, dia wajib membayar kafarat. Iya. Apa itu kafarat jima? Di siang hari bulan suci Ramadan, kita sebutkan dan kita bacakan hadisnya. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun. Abu Hurairah berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Nabi, datanglah seseorang. Dia berkata, ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, celaka aku. Qala malaka, apa yang terjadi pada dirimu? Dia berkata, qala waqa'tu alam ra'ati wa ana shaim. Aku melakukan hubungan intim dengan istriku, ya, yang mana saat itu aku sedang berpuasa. Maka Nabi pun mengatakan, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Apakah engkau mendapati budak yang bisa engkau merdekakan? Nah ini, kafarat yang pertama. Wajib untuk memerdekakan budak. Iya. Dia berkata, lah, aku enggak punya budak. Dan juga enggak ada uang untuk membebaskan budak. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Kalau begitu apakah kamu mampu untuk mengerjakan puasa 2 bulan berturut-turut? Berapa hari berarti? 60 hari. Berturut-turut. Artinya enggak boleh ada yang bolong. Ya, 60 hari berturut-turut. Apabila dia setelah mengerjakan puasa 50 hari misalnya, di hari yang ke-51 dia sengaja tidak berpuasa, maka bagaimana statusnya? Harus diulang lagi. Dari awal lagi. Karena Rasulullah mengatakan di sini bukan hanya syahrain, tetapi beliau mengatakan mutatabi'ain. Orang ini mengatakan, lah aku enggak mampu itu. Ya. Faqal fahal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah engkau bisa untuk memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin? Dia mengatakan, lah, enggak punya juga. Ya, berarti ini 3 kafarat. Yang pertama apa? Memerdekakan budak. Jika dia tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka dia wajib memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. 3 macam kafarat ini jamaah sekalian, sifatnya itu bukan takhyir, bukan pilihan. Tidak seperti kafarat sumpah, diberikan pilihan. Ente mau puasa 3 hari silahkan, atau juga memberikan pakaian, memberikan makanan juga silahkan. Tapi kalau ini kafarat puasa, ini sifatnya dia harus mengambil tahapan yang pertama dulu. Ya, sekarang tidak ada budak, maka tahapan yang kedua, dia harus berpuasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Jika dia tidak mampu, baru dia memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Harus 60 orang. Bisa dia hadirkan di rumahnya, atau dia membuat makanan matang, kemudian dia bagikan kepada 60 orang fakir miskin. Iya, karena orang ini semuanya enggak bisa, memberikan sedekah juga enggak bisa, famakasan Nabi pun terdiam. Fabainama nahnu ala dzalika utiyan nabiyyu bi'araqin fiha tamrun. Maka datanglah ada orang lain,
yang memberikan kepada Nabi itu satu nampan isinya kurma. Nabi pun mengatakan, aina sa'il? Mana tadi orang yang bertanya tadi? Ya, orang ini mengatakan, saya. Faqala khudh hadza fatasaddaq bihi. Ini senampan kurma kamu sedekahkan. Orang ini mengatakan, ala afqaru minni ya Rasulullah. Siapa lagi orang yang lebih miskin di kota ini? Ya, demi Allah tidak ada orang yang paling miskin dari ujung sampai dari ujung kota ini, ya kecuali keluargaku. Nabi SAW tertawa, hatta badat an yabuhu tsumma qala at'imu ahlak. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ya udah, beri makan kepada keluargamu. Iya. Jadi hadis Abu Hurairah ini menjelaskan kepada kita tentang kafarat mughalladah. Kafarat yang berat bagi orang yang melakukan jima di siang hari bulan suci Ramadan. Iya. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pembatal yang satu ini, yaitu bagaimana, apakah yang wajib membayar kafarat itu suaminya saja atau istrinya juga? Maka dilihat, apabila istrinya melayani, menyanggupi, bahkan menyetujui, tidak ada penolakan, maka kedua-duanya wajib membayar kafarat. Berbeda kalau sifatnya itu dipaksa, maka istri tidak wajib membayar kafarat. Ya. Bagaimana kalau jima itu dilakukan bukan di siang hari bulan suci Ramadan, tetapi itu dilakukan ketika melaksanakan qada puasa Ramadan? Ya. Apakah tetap wajib membayar kafarat? Tidak. Jadi yang wajib membayar kafarat itu apabila jimanya dilakukan di siang hari bulan suci Ramadan. Tetapi kalau dia melakukannya di luar bulan suci Ramadan, itu puasa qada, maka tidak wajib. Ya, dan tentunya ini dilakukan dengan sengaja dan sadar. Kalau lupa, puasanya batal atau tidak? Mungkin nggak lupa jemaah sekalian. Iya, kalau lupa, ya maka tidak batal. Ya lupa, gimana orang lupa, ya kan? 6, itu ya, 6 ya, yang ke-6. Kemudian juga yang ke-7 di antara hal yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan sperma. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Dia melampiaskan syahwatnya dengan sengaja, bukan dengan berjima. Imma dengan melakukan onani, masturbasi, atau melihat video-video porno, gambar-gambar wanita sehingga syahwatnya itu memuncak dan sampai mengeluarkan air mani, ya, maka ini batal puasanya. Ya bukan air mazi. Kalau air mazi, ya itu adalah cairan yang keluar ketika menjelang memuncak syahwat, maka itu tidak membatalkan. Tapi hukumnya adalah makruh. Ya. 6, intinya mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Tapi berbeda dengan hukum sebelumnya, dia tidak perlu membayar kafarat mughalladah. Kemudian juga niat untuk berbuka. Ini poin yang ke-8, di antara hal yang membatalkan puasa adalah dia berniat. Ya, di dalam hatinya mengatakan, udah, saya mau batalin aja puasa saya. Nah, maka ketika ada niat seperti itu secara otomatis batal. Walaupun dia tidak melakukan makan dan minum. Paham jemaah sekalian? Iya. Jadi hanya niat saja, karena niat itu adalah perkara yang sangat penting. Makanya di antara rukun puasa itu harus niat di malam hari. Dan niat itu tidak perlu diucapkan. Ya, tidak perlu kita membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Tapi yang namanya niat adalah ungkapan hati. Ketika hati ini mengungkapkan besok mau puasa, maka itulah dikatakan dengan niat. Ya. Makanya para ulama mengatakan justru setiap perbuatan kalau nggak ada niat itu susah. Setiap perbuatan orang yang sadar, orang yang berakal biasa disertai dengan niat. Iya, kecuali kalau dia niatnya seperti ini.
Pokoknya hari ini saya tetap puasa, tapi kalau misalnya ada yang datang bawa makanan, saya mau batalin. Batal nggak puasanya ini jemaah? Tidak. Sampai kapan? Sampai datang makanan. Kalau ternyata datang makanan berarti batal otomatis. Tapi kalau misalnya makanan tidak datang, maka puasanya tetap sah. Dan yang terakhir, di antara pembatal puasa adalah murtad. Menyatakan pindah agama. Ya, maka orang yang murtad seketika itu juga bukan hanya membatalkan puasanya, tapi membatalkan semua ibadah-ibadah yang telah dia kerjakan dari mulai balik sampai saat itu, sampai dia menyatakan diri keluar agama. Iya. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 9 poin yang itu bisa membatalkan puasa. Apa yang pertama? Makan. Yang kedua, minum. Yang ketiga, muntah. Yang keempat, haid. Kelima, nifas. Keenam, jima. 7, mengeluarkan air mani dengan sengaja. 8, niat untuk berbuka. Dan yang ke-9, murtad. Iya. Jadi pembatal-pembatal puasa ini semuanya tentunya didasari dengan hujah-hujah yang kuat. Sehingga kita tidak boleh menyimpulkan perbuatan ini membatalkan puasa kecuali harus ada dasarnya. Harus ada keterangannya dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, sebagai penyempurna, maka perlu saya sebutkan ma yubahu lis-shaim, perkara-perkara yang boleh dilakukan bagi orang yang sedang berpuasa. Artinya perkara-perkara ini banyak orang menganggap itu membatalkan puasa. Tetapi secara ilmu fikih dan secara pandangan syariat itu tidak membatalkan puasa. Ya, banyak kita sebutkan ya satu persatu. Di antaranya ma yubahu lis-shaim, artinya hal-hal yang diperbolehkan. Kalau hukumnya itu diperbolehkan, berarti tidak haram dan juga tidak makruh. Dan juga tidak mengurangi kesempurnaan puasa kita. Karena dihukumi boleh. Beda kalau disimpulkan itu makruh. Nah, yang pertama, al-ghuslu litabarrud. Mandi untuk mendinginkan badan. Baik mandinya ya dia keramas, atau dia berenang, dia ngojay, ya siang-siang apalagi sekarang nih, kan lagi mau masuk musim kemarau. Lagi puasa, dia mandi berenang. Batal atau tidak? Tidak. Dan boleh. Ya, batal kalau airnya dia minum sambil menyelam sambil minum air. Itu baru batal. Ya, kalau kentut dalam air batal nggak jamaah? Dari dulu kita meyakini kentut dalam air batal. Tidak. Ya, kentut dalam air itu tidak batal. Kenapa? Karena kalau kita bahas tadi poin yang pertama makan dan minum, ya dari sini para ulama memberikan kesimpulan. Benda yang membatalkan puasa itu adalah benda yang masuk ke lambung. Masuk ke lambung, itu yang batal. Kalau orang kentut kemudian air masuk ke dalam, masuknya kemana? Ke lambung enggak? Enggak. Ya, makanya ya kentut atau masukkan air, atau mungkin biasanya kalau ada orang yang demam tinggi itu dimasukkan obat dari duburnya, maka itu boleh, tidak membatalkan puasa. Ya, dazan ya. Nah, iya jadi ini al-ghuslu litabarrud. Dari Abi Bakar bin Abdurrahman
an ba'di ashabin Nabi SAW qala, dia mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah bil arji yasubbu ala ra'sihil ma'a wa huwa sha'imun minal atasi au minal har. Aku melihat Rasulullah SAW mengguyurkan kepalanya dengan air, sedangkan dia sedang berpuasa yang saat itu beliau sedang haus dan juga sangat panas. Jadi intinya mandi dalam rangka untuk mendinginkan badan itu boleh dan juga tidak makruh. Ya, nanti pada sholat isya kita lanjutkan banyak poin-poin yang dianggap membatalkan puasa padahal tidak membatalkan puasa. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita membahas tentang fiqhus siyam, hukum-hukum seputar ibadah puasa. Kita lanjutkan ma yubahu lis-shaim. Perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Tadi yang pertama kita sebutkan al-ghuslu litabarrud. Mandi untuk mendinginkan badan. Itu diperbolehkan. Kemudian juga al-madmadatu wal istinsyaqu min ghairi mubalaghah. Berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung tanpa berlebih-lebihan. Baik ketika berwudu atau selain berwudu. Jadi ketika kita berwudu, maka tata cara berwudu, ya, orang yang berpuasa itu sama ketika kita tidak sedang berpuasa. Saat kita tidak berpuasa, ya, kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Maka demikian pula, ya, saat berpuasa tetap berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu dilakukan. Namun ketika memasukkan air ke dalam hidung itu, ya, tanpa berlebihan. Berbeda kalau kita nggak puasa, ya, kita disuruh untuk menyedot dengan keras, kemudian dikeluarkan. Tapi saat berpuasa jangan seperti itu. Iya. Sebagaimana hadis Laqit bin Sabrah bahwasanya Rasul bersabda, "Wa balik fil istinsyaki illa an takuna shaima." Maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam memasukkan air ke dalam hidung, disedot, kecuali apabila sedang berpuasa. Iya. Berarti hadis ini menunjukkan kepada kita berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung itu tidak membatalkan puasa. Dan juga tidak perlu untuk kita menguras air bekas berkumur-kumur di mulut kita. Seperti biasa kita ambil air, kemudian kita kumur-kumur gitu ya, kemudian kita buang. Udah kita harus meludah lebih dari 2-3 kali agar sisa-sisa air berkumur-kumur itu tidak ada yang tertinggal. Enggak perlu seperti itu. Jadi seperti biasa berkumur-kumur sekali kita buang selesai. Adapun yang tersisa dari air kumuran tersebut itu tidak mengapa. Iya. Makanya dari sini ya banyak masalah-masalah lainnya ya seperti misalnya sikat gigi, ya, maka itu dibolehkan ketika berpuasa. Baik pakai odol maupun tidak pakai odol. Kalau dia pakai odol, tapi jangan banyak-banyak, ya mungkin sedikit saja untuk menyegarkan mulut. Ya, dan jangan odol yang memiliki perasa yang kuat. Ya, seperti misalnya rasa jeruk, mangga, ya. Odol apa itu? Kodomo ya. Iya, artinya sedikit saja nggak apa-apa, boleh. Dibolehkan. Dan juga menggunakan obat asma.
obat asma itu kan ada yang sedikit ya bentuk gas disemprotkan ke mulut ya. Pernah lihat nggak? Nah itu kalau kita sedang berpuasa boleh nggak? Boleh. Ya boleh. Dan apa yang terkandung dalam obat asma itu ya cairan yang sangat sedikit. Sama seperti kita berkumur-kumur, sisa airnya itu ma'funan, tidak mengapa, dimaaf. Ya, jadi menggunakan obat asma yang disemprotkan ke dalam mulut, artinya di mulut itu tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Iya. Kemudian juga di antara hal yang dibolehkan ketika berpuasa al-hijamah. Apa hijamah jemaah? Berbekam. Berbekam. Baik bekam di kepala, di punggung, boleh. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, dia berkata, ihtajaban nabiyyu wa huwa shaim. Nabi SAW beliau berhijamah, ya, berbekam ketika sedang berpuasa. Nah, wa tukrahu in khasyi'a ala nafsi dha'fa. Tetapi dimakruhkan bagi orang yang dikhawatirkan bisa melemahkan tubuhnya. Kan ada orang tuh yang kalau dibekam badannya jadi lemes kayak orang mau pingsan. Maka kondisi seperti ini makruh. Sebagaimana hadis Su'ila Anas bin Malik, akuntum takrahuna al-hijamah lis-shaim? Apakah engkau membenci berbekam ketika berpuasa? Dia mengatakan la illa min ajli dha'af, kecuali kalau memang itu bisa melemahkan tubuh. Jadi hijamah ketika berpuasa hukumnya boleh. Iya. Dan termasuk hijamah apa yang sifatnya mengeluarkan darah jemaah? Donor darah. Ya, donor darah. Hukumnya boleh. Atau biasanya apa namanya itu yang ngeluarin darah itu? Pasdu ya. Pasdu juga boleh. Ya, jadi intinya mengeluarkan darah dari tubuh kita ketika sedang berpuasa itu diperbolehkan, yang penting tidak melemaskan tubuhnya. Iya. Kemudian juga di antara hal yang dibolehkan ketika berpuasa al-qublah wal mubasyarah liman qadara ala dobti nafsih. Berciuman, berpelukan dengan istri, itu boleh. Bagi yang mampu untuk menahan syahwatnya. Ya. Artinya bukan berarti ketika sedang berpuasa dari habis subuh suaminya nggak boleh pulang. Pokoknya, pergi, jangan pulang-pulang. Nanti pas pulang mau buka puasa. Kenapa? Karena nggak boleh ciuman, nggak boleh pelukan. Keliru. Boleh. Yang penting dia bisa menahan syahwatnya. Ya, kalau dia tidak bisa menahan syahwatnya, lebih baik dia kabur dari rumah. Hijrah dulu. Nah, daripada khawatir terjerumus ke dalam jima, ya. Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir wa huwa shaim. Nabi SAW ya mencium Aisyah dan memeluknya ketika beliau berpuasa. Wa kana amlakakum liirbih, dan beliau sangat mampu ya untuk menahan nafsunya. Ya, juga mencium istri, memeluk istri itu tidak membatalkan wudu. Banyak orang memahami ya bersentuhan dengan wanita itu membatalkan wudu. Maka ini tidak tepat. Ya, yang benar tidak membatalkan. Kenapa? Karena Rasulullah biasa kalau beliau mau sholat itu terkadang mencium istrinya. Bahkan ketika sholat sendiri beliau sering, misalnya Aisyah tidur di hadapannya, dipegang kakinya gitu ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan puasa dan juga tidak membatalkan wudu. Adapun dalil yang berbunyi aula mastumun nisa,
ya yang dijelaskan bahwasanya di situ ada kalimat lamas, maka para sahabat menjelaskan itu bukan bersentuhan, tapi yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah al-jima'. Naam. Kemudian juga di antara perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa ayyus biha junuba, yaitu dia memasuki waktu subuh dalam keadaan berjunub. Ima dia berjunub karena berhubungan dengan istrinya, atau juga dia junub karena dia mimpi basah. Jadi misalnya dia bangun kesiangan jam 6 atau jam setengah 7 dan dia ingat kalau dia melakukan jima atau juga mimpi basah. Maka dalam hal seperti ini apakah dia tetap berpuasa atau tidak boleh berpuasa? Maka dia tetap wajib untuk berpuasa. Ya, sebagaimana hadis Aisyah dan Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Bahwasanya Rasulullah SAW mendapati waktu fajar dia dalam keadaan junub, ya, dan beliau mandi dan langsung berpuasa. Ya, sahur atau tidak jamaah sekalian? Makan sahur atau tidak? Ya tidak ya, karena udah masuk waktu fajar. Hatta kalau misalnya kita terbangun sebentar lagi mau masuk azan subuh, 5 menit atau 10 menit lagi azan subuh, dan dia sadar kalau dia junub, mana yang dia lakukan? Apakah dia makan sahur dulu atau mandi dulu? Makan sahur dulu. Tidak mengapa dia makan sahur dulu dan baru mandi walaupun sudah tiba waktu sholat subuh. Ya. Nah, kemudian al-wisalu ila sahar, menyambung puasa sampai sahur, hukumnya boleh. Artinya pas waktu maghrib dia tidak berbuka, boleh. Tapi tentunya yang paling utama adalah dia berbuka di waktu maghrib. Ya. Adapun kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tuwasilu fa'ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil hatta sahar. Janganlah kalian menyambung puasa kalian. Apabila kalian ingin menyambung puasa kalian, maka sambunglah sampai waktu sahur saja. Jangan berlanjut di hari yang kedua, ketiga, nggak makan, nggak minum. Memang model puasa ini sudah pernah dilakukan di zaman ketika belum disyariatkannya puasa seperti ini. Jadi mereka berpuasa disebut namanya siyamul wisal, puasa yang bersambung. Kemudian mereka bertanya, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, sesungguhnya engkau menyambung puasa wahai Rasulullah. Artinya Nabi puasa sampai 2-3 hari. Maka beliau mengatakan, lastu kahiyatikum, keadaan aku ini tidak seperti keadaan kalian. Inni abitu li mut'imun yut'imuni wasakin yaskini. Ya, sesungguhnya aku tidur, ada zat yang memberikan makan kepadaku dan ada zat yang memberikan minum kepadaku. Ya, artinya keadaannya beda antara kita dan Nabi SAW. Makanya ini termasuk kekhususan beliau. Kekhususan Nabi SAW, di mana beliau dibolehkan untuk berpuasa dengan wisal, dengan bersambung. Adapun umatnya tidak diperbolehkan. Kemudian juga di antara yang dibolehkan, ya, di sini kita buka tanya jawab. Selanjutnya itu as-siwak, bersiwak boleh. Wattib, memakai wangi-wangian boleh. Wal adhan, memakai minyak rambut juga boleh. Wal kuhul, memakai celak, ya, celak mata ketika berpuasa boleh. Wal qatrah, atau pakai tetes apa? Tetes mata. Ya, pakai tetes mata boleh. Wal huknah, dan suntik. Ya, huknah itu artinya suntik. Ya, atau juga apa biasanya orang kalau pilek itu ngirup apa namanya? Inhaler ya. Iya. Nah, ini kalau tidak terus-menerus maka itu diperbolehkan. Iya. Wal aslu fi ibahati hadhil asya al bara'atul asliyah. Jadi pokok dibolehkannya semua itu karena kembali kepada hukum asal. Seandainya itu diharamkan,
tidak dibolehkan, tentu Allah dan Rasul-Nya menjelaskan. Jadi yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun dari As-Sunnah, atau juga tidak ada yang serupa, maka kembali kepada hukum asalnya bahwa itu tidak membatalkan puasa. Juga yang sering ditanyakan yaitu hukum mencicipi makanan. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Maka perlu kita bedakan antara mencicipi makanan dengan nyobain makanan. Kalau nyobain makanan atau ambil satu sendok, satu centong itu ya, diuyup. Nah itu namanya nyobain, batal. Tapi kalau dicicipin atau ambil sedikit ya, kemudian dijilat, lalu itu dilopain lagi, itu boleh ya untuk mengetahui rasa apakah keasinan, kemanisan, keasaman, ya sekedar karena lidah itu kan yang bisa membedakan rasa ya, kecuali kalau lagi kena COVID beda lagi. Iya, barangkali itu poin-poin yang bisa kita sampaikan di pertemuan yang ketiga ini, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa, dan hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa. Iya, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang al-adab, ya, adab-adab ketika berpuasa. Iya, kita buka tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Silahkan, langsung, silahkan langsung. Waalaikumsalam. Nah, batas makan sahur. Iya, batas makan sahur adalah tiba waktu subuh, ya. Nah, di sini, nah, jadi di antara yang perlu kita pahami ya, kapan bolehnya kita makan sahur? Karena kan dalam ayat dikatakan, makan dan minumlah kalian sampai jelas benang hitam dan benang putih. Artinya makan sahur itu batasannya adalah ketika kita mendengar azan subuh. Berarti kalau kita belum mendengar azan subuh, masih boleh melakukan hal-hal yang itu membatalkan puasa. Masih boleh makan, minum, ya. Adapun yang sering kita dengar bahwasanya berhentinya makan sahur ketika mendengar imsak, ya, dan itu sudah pasti ada ya, ada yang pakai alarm, niu niu niu, imsak imsak gitu ya. Ya, menandakan kita harus berhenti makan, maka ini tidak benar. Ya, penetapan tidak boleh makan dan minum dengan pakai imsak itu tidak ada petunjuknya. Ya, jadi imsak itu mungkin hanya mengingatkan waktu subuh itu sudah mendekat. Tapi bukan berarti ya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi masih boleh makan dan minum. Bahkan nanti kita sebutkan, ya Rasulullah mengatakan, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal innau ala yadihi fala yada'u hatta yaqdiya hajatahu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan, sedangkan bejana ada di tangannya, dia lagi minum kopi, lagi minum teh, apa kata Nabi? Janganlah dia meletakkan wadahnya itu sampai dia menghabiskan semuanya. Jadi kalau kita lagi makan nih, maka tinggal 3-4 suap, azan, lanjutkan, ya. Tapi jangan nambah, ya. Lanjutkan boleh, minum kopi gitu ya. Kemudian azan, lanjutkan. Yang penting kopinya udah adem ya. Beda kalau panas, nanti aja tunggu sampai setengah jam. Beda. Artinya kalau kita lagi minum nih, ya, azan habiskan nggak masalah jamaah sekalian. Ya itu diperbolehkan. Jelas ya yang bertanya? Apa benar puasa umat-umat terdahulu tidak ada sahurnya? Benar.
Jadi Allah kan katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Menunjukkan kepada kita bahwa syariat puasa itu ada di zaman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang secara umum kan semua agama para nabi dan rasul sama semuanya. Membawa agama Islam, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma minhajnya, syariatnya yang berbeda-beda, ya. Nah, dan di antara syariat yang sama adalah puasa. Cuman mereka puasanya itu puasa wisol. Pakai waw ya, bukan pakai ro. Wisol. Ya, puasa yang bersambung. Artinya apabila mereka ingin berpuasa, ya sudah. Saat itu mereka nggak makan, nggak minum. Sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bahkan ada yang sampai seminggu nggak makan, nggak minum. Ya, jadi ini puasa mereka. Makanya kita diberikan keringanan. Ya, puasa dengan makan sahur dan berbuka. Justru dengan makan sahur ini sebagai pembeda antara puasa kita dan puasa mereka. Rasulullah mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyamahum aklatus sahur. Pembeda puasa antara kita dan mereka adalah makan sahur. Iya. Ada lagi? Ini ada yang bertanya sama ini, apakah batasan waktu sahur di waktu imsak kan atau di waktu azan subuh? Ya, jadi tidak ada imsak ya. Batasan makan sahur adalah azan subuh. Ada lagi? Silahkan Pak. Iya, ahsan. Iya, di antara kesalahan yang sudah merebah ya, terutama di masyarakat kita, yaitu ketika tiba bulan suci Ramadan, maka banyak para dai, penceramah, pengkultum, mereka tampil di mimbar. Ya, apalagi zaman corona seperti ini, ya, sebagian masjid memberdayakan jamaah yang ada di situ atau warga sekitar. Sehingga kadang memaksakan dirinya untuk tampil kultum dan juga imam. Ya, ya memang niatannya sih bagus agar tidak menyebar COVID gitu ya. Ya tapi tentunya cara seperti itu juga keliru karena nggak boleh ya orang yang nggak punya ilmu, ya nggak bisa bahasa Arab untuk tampil di atas mimbar karena urusan agama adalah urusan yang sangat besar. Ya, khawatir dia berkata tentang Allah, berkata tentang agama, ya tidak berdasarkan hujah. Nah, di antara kesalahan yang ada itu merebaknya hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, ya di bulan suci Ramadan. Banyak sekali. Di antaranya ya hadis yang berbunyi sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya badan kalian akan sehat. Ini juga derajatnya dhaif, ya. Juga doa berbuka puasa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walaupun ini selalu ditampilkan di televisi, ya, maka itu bukan menjadi sumber yang bisa kita amalkan. Ya, kalau kita ingin membaca doa berbuka puasa, ada doa yang lebih sahih, yaitu dengan membaca zahabadz dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Kenapa kok bisa ada di televisi? Ya, ya karena ya itulah tidak mengetahui dan tidak membedakan antara hadis yang sahih dan yang dhaif. Bahkan kadang anak-anak kita ajarkan ini yang benar ini zahabadz dhama'u,
enggak, aku mau baca Allah Malkasumtu aja. Emang dari mana? Itu Upin Ipin, Allah Malkasumtu ya kan? Ya. Jadi itu tidak benar. Demikian pula hadis yang berbunyi syahr Ramadan awalu rahmah wa usatuhu maghfirah wa akhiru itku minan nar. Ramadan terbagi menjadi 3, 10 hari pertama rahmat, 10 hari yang kedua ampunan, 10 hari yang ketiga adalah apa? Itku minan nar, pembebasan dari api neraka. Ini juga derajatnya dhaif jiddan, sangat lemah. Juga yang sangat masyhur adalah hadis yang berbunyi sumtus saimi tasbih wa naumuhu ibadah walau kana raqidun ala firasihi. Ya, jadi diamnya orang yang berpuasa itu seakan-akan bertasbih. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Walaupun dia tidur pulas di atas kasurnya itu adalah ibadah. Ya. Dan ini juga derajatnya adalah dhaif jiddan. Makanya sebagian orang memahami hadis ini ya, akhirnya siang hari dipakai untuk tidur. Malamnya bergadang, main karambol, ya, main catur, ngobrol, ronda sih mungkin masih mending gitu ya. Artinya dia bergadang tapi tidak ada gunanya. Bergadang boleh saja jika ada gunanya. Jadi itu jamaah sekalian, salah. Kalau dia meyakini tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, ya memang kalau secara umum orang yang berpuasa qailulah ibadah. Tapi bukan berarti zatiyah tidur sendiri itu adalah ibadah. Ini tidak benar. Ya, ba'da subuh tidur, bangun-bangun menjelang maghrib enak banget ya. Langsung buka gitu ya, enggak sholat zuhur, enggak sholat asar. Dibangunin sama istrinya, bangun mas kerja, kan ibadah. Jadi intinya ya itu. Dan yang mengatakan dan yang menilai dhaif itu bukan saya jemaah sekalian. Saya hanya mengcopy paste menyampaikan. Coba kita sama-sama duduk bareng gitu ya. Kepada mereka-mereka yang enggak sepaham gitu kan. Kita cari hadisnya sama-sama di kitab-kitab para ulama. Sepakat hadis-hadis tersebut adalah dhaif jiddan. Kalau ada yang mengatakan kan Al-Imam An-Nawawi membolehkan untuk mengamalkan hadis yang lemah. Lemahnya itu sebatas apa gitu kan. Nah ini kan kelemahan itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ada yang dhaif biasa. Nah ini rata-rata dhaif jiddan. Bahkan ada yang sifatnya maudhu, palsu. Ya, kalau dia mengatakan ya udahlah nggak apa-apa, dhaif juga hadis. Ya udah kalau begitu mah udah beda haluan gitu kan. Yang namanya dhaif itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah mengancam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat kembalinya di neraka. Ya. Jadi itu, Pak. Mengingatkan kita semua tentang hadis-hadis yang lemah di bulan suci Ramadan. Ada lagi? Silakan, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Ahsan. Iya. Bagus pertanyaannya. Bagaimana orang yang sudah berbuka puasa, ya, kemudian dia 1 jam 2 jam dia berjima. Nah, apakah dia wajib membayar kafarat atau tidak? Ya, ini ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Ya, para ulama menjelaskan, ya perlu dirinci. Yang mengawali dia berbuka itu karena apa? Iya, pasti ini ada niatan di balik itu. Kalau memang dia safar, kemudian dia nyewa hotel, ya statusnya safar gitu kan. Kemudian dia batal, dia makan, minum, berhubungan, enggak masalah. Ya, karena dia statusnya itu tidak berpuasa dan sudah batal. Iya. Tapi tidak boleh juga dia niatan, dia safar, nanti batal, nanti ingin berhubungan. Nah itu namanya disebut hilah. Nah demikian pula sama. Dia sengaja membatalkan puasa. Dia awali dengan makan dan minum supaya enggak kena kafarat apa ini?
jima. Dia makan, dia minum dulu, kenyang, tidur, baru dia berjima. Sama. Nah, itulah disebut namanya hilah. Hilah. Melakukan tipu daya. Bagaimana caranya agar yang haram itu menjadi halal. Nah, ini kebiasaannya orang-orang Yahudi tuh kayak begitu. Iya, udah tahu diharamkan nangkep ikan di hari Sabtu, dia pasang jalanya di hari Jumat. Iya. Dan makanya Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah Bani Israel. Kenapa? Karena banyak persamaan antara sifat orang-orang Bani Israel dengan sifat umatnya Nabi Muhammad. Di antaranya apa yang paling banyak ini? Hilah. Udah nyerahin istrinya 3 kali gitu kan. Kan nggak boleh tuh rujuk gitu ya. Sampai istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian dijimai, kemudian diceraikan secara sukarela. Karena mungkin dia sudah kadung cinta, senang, akhirnya disuruh temannya, suruh nikahin istrinya itu. Terus disuruh apa? Ceraiin juga. Nah, itu disebut namanya apa? Hilah. Ya, paham jemaah? Nah, ada lagi? Cukup ya. Nah, kita cukupkan, semoga kajian ini bermanfaat dan menambah wawasan kita sebagai bentuk pencerahan. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan kepada antum semuanya, pada jamaah semuanya, tentu mungkin apa yang saya sampaikan ini kadang berbeda dengan apa yang kita dengar selama ini. Dari kecil kita diajarkan seperti ini boleh, seperti ini nggak boleh. Kok kita kadang dengerin kajiannya kok nggak boleh begitu ya. Maka hal-hal seperti ini justru harus menumbuhkan rasa semangat kita untuk semakin maju dalam belajar. Ya, jangan sampai kita mengadu antara pendapat ustadz dengan pendapat ustadz. Maka orang yang cerdas, orang yang berpendidikan, ketika dia mendapati perbedaan, dia berusaha mencari tahu mana yang paling kuat, mana yang sesuai dengan dalil. Karena di antara metode beragama yang dibenci oleh Nabi dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beragama dengan taklid, mengekor. Ya, apa kata ustadznya, apa kata kiainya, ya, sehingga dia tidak mau mencari tahu tentang hakikat kebenaran tersebut. Iya, demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.